episode dimulai, Risita kembali menunjukkan sikap kurang menyenangkan terhadap Dara. Deb pun dengan sigap menghentikan perilaku Risita dan menegurnya. Rapi berkata, "Kita semua sudah mengetahui bagaimana ritual dilakukan, dan dalam hal ini Risita tidak sepenuhnya salah." Chris yang ingin mencairkan suasana dengan santai mengatakan, "Aku akan selalu mendukung kakak iparku karena ia adalah yang terbaik." Semua keluarga Pandia pun tersenyum kecil melihat dinamika mereka. Untuk menghidupkan suasana, Chris kemudian mengusulkan sebuah permainan agar mereka tidak terus bersitegang dan meminta Risita untuk maju ke depan karena kehadirannya mengganggu fokus permainan. Risita berkata, "Aku tidak akan menyerahkan tempat dudukku. Lebih baik kau kembali ke tempatmu." Deb mengatakan, "Risita, Chris hanya ingin membuat suasana lebih menyenangkan." Chris pun merasa senang karena Deb membelanya dan segera memeluk Deb dengan penuh semangat. Namun di dalam hati Risita merasa terabaikan. Sementara itu, pertengkaran kecil juga terjadi antara Sipa dan Rapi. Gautam yang menyaksikan dinamika antara Sipa dan Rapi berkata, "Dara, mereka sulit dibayangkan bagaimana mereka bisa saling menyatu." Risita pun kemudian membagikan sandwich yang telah ia siapkan kepada semua anggota keluarga Pandia. Dara mencicipinya dengan mengatakan, "Risita, luar biasa. Kau bisa membuat sandwich ini." Sipa pun menolak sandwich Risita. Tetapi Rapi meminta Risita untuk memberikannya sandwich tersebut. Risita pun merasa senang karena merasa didukung oleh Rapi. Tiba-tiba Chris kembali mengusulkan agar mereka bermain antaksari. Gautam menyambut ide itu dengan antusias dengan berkata, "Aku juga mulai bosan hanya duduk saja. Sekarang aku akan membentuk tim bersama Dara." Sementara Sipa dan Rapi pun ikut serta. Chris pun mengatakan, "Aku akan bergabung dengan kakak ipar." Mereka semua pun tertawa dan mulai bersiap bermain. Gautam berkata, "Deb dan Risita akan bergabung dengan timku." Permainan pun dimulai. Dara menyanyikan lagu pertama dengan semangat. Ketika giliran Deb tiba, ia sempat berpikir keras memilih lagu yang tepat. Rapi pun kemudian menyanyikan lagu. Namun Sipa menyela dengan mengatakan lagu itu tidak sesuai. Chris berkata, "Karena lagu tersebut salah, maka 1 poin harus dikurangi." Sipa lalu menyanyikan gilirannya. Gautam mengatakan, "Deb, aku menantangmu untuk menyanyi 1 lagu dengan full." Risita kemudian mengingatkan Deb bahwa dulu ia sering menyanyikan lagu saat pertama kali bertemu dengannya. Chris pun dengan nakal meminta Deb bernyanyi. Akhirnya Deb dan Risita menyanyi bersama sambil tertawa kecil. Risita berkata, "Apakah kalian tahu bahwa lagu ini adalah kesukaan kami?" Sipa mengatakan, "Bagaimana kami mengetahui lagu kesukaan kalian?" Semua anggota keluarga Pandia pun tertawa kecil. Giliran Dara kembali bernyanyi. Namun Risita berkata, "Kakak ipar, lagumu salah, maka poinmu akan dikurangi." Rapi pun mendukung Risita. Sipa mengatakan, "Kami akan mengganti lagu lain saja." Deb pun protes. Perselisihan kecil pun terjadi antara Sipa dan Deb. Melihat kekacauan itu, Gautam segera meminta sopir untuk menghentikan bisnya. Dara menarik Sipa menjauh, sedangkan Gautam membawa Deb ke sisi lain. Dengan nada serius, Dara memarahi Sipa atas tindakannya. Gautam berkata, "Deb, kau telah bersama dengan Risita, tetapi lihatlah Sipa. Kau menyebutnya bodoh di depan semua orang. Seharusnya kau berpikir bahwa Sipa akan terluka mendengar itu semua." Dara pun juga mencoba menenangkan Sipa dengan mengatakan, "Sipa, kalau Deb memanggilmu bodoh, maka hal itu bukan berarti kau benar-benar bodoh." Gautam pun juga menasihati Risita agar tidak ikut campur dalam urusan saudara.
Sementara Dara sedih melihat keluarganya bertengkar. Sipa berkata, "Maafkan aku, Kak, karena kesalahanku. Kau dan yang lain yang harus menanggung akibatnya." Dara mengatakan, "Sipa, kita adalah keluarga. Maka ketika satu orang berbuat salah, yang lain menutupi dan membantu." Gautam akhirnya mengizinkan Risita untuk menenangkan Dev. Risita pun memeluk Dev sambil berkata, "Dev, kita harus keluar dari rumahmu." Dev mengatakan, "Tidak Risita, kita akan tetap berada di rumahku bersama dengan keluargaku." Akhirnya Dev dan Sipa kembali ke bis. Dev berkata, "Sipa, kita sudah terlalu tua untuk dipukuli." Sipa mengatakan, "Dev, jika aku dipukul, maka aku tidak masalah. Tetapi kau yang harus mengubah sikapmu." Dev dan Sipa pun tertawa dan akhirnya saling berpelukan. Gautam dan Dara menyaksikan momen Dev dan Sipa saling berbaikan dengan bangga. Chris juga memeluk Gautam dan Dara dengan bahagia. Bis pun kembali melaju membawa serta kehangatan baru. Di akhir perjalanan, Dara menyanyikan sebuah lagu dan memeluk semua anggota keluarganya. Semua anggota keluarga Pandya pun bersatu kembali dalam kehangatan, kebersamaan, dan cinta yang tulus. Akhirnya mereka sampai pada tujuan dengan mempersiapkan camping bersama. Risita berkata, "Dev, aku ingin makanan yang sangat pedas." Dev mengatakan, "Risita, kakak ipar telah menyiapkan hidangan lezat untuk kita semua." Sipa berkata, "Dev, makanan rumahan seperti itu tidak cocok untuk seleranya." Rapi mengatakan, "Sipa, aku ingin menyantap makanan dari luar." Risita pun menambahkan bahwa dirinya sedang tidak ingin merasakan makanan rumahan. Gautam berkata, "Jika kalian ingin makan dari luar, maka silakan. Dev bisa membelikannya untuk kalian." Risita dan Rapi pun dengan semangat meminta Dev untuk segera membelinya. Dev akhirnya membeli makanan yang Risita dan Rapi inginkan. Setelah beberapa saat, Dev kembali dengan membawa makanan yang telah ia beli. Dara menyambut Dev dan memberikan sepiring makanan rumahan untuknya. Tetapi Risita langsung menyodorkan makanan luar kepada Dev. Tetapi Dev menolak dengan mengatakan, "Aku akan makan makanan yang dimasak oleh kakak iparku." Risita pun kembali membujuk Dev untuk makan makanan yang telah ia beli. Dara hanya tersenyum lembut dengan memberi isyarat agar Dev tidak memperpanjang masalah. Dev akhirnya mengambil sesuap makanan dari Risita. Tiba-tiba Rapi yang ikut mencicipi makanan dari luar pun tersendak. Semua anggota keluarga Pandya langsung panik. Dev dan Dara segera menolong Rapi dengan memberikannya air untuk diminum. Sementara Sipa yang memperhatikan dari jauh langsung menepuk punggung Rapi untuk membantunya. Setelah beberapa saat, Rapi pun merasa lega dan berkata, "Sipa, kenapa kau memukul punggungku? Aku tidak akan memaafkanmu." Sipa mengatakan, "Rapi, aku hanya membantu untuk menghentikan cegukanmu. Tetapi satu hal, aku tidak butuh rasa maafmu itu." Dara kemudian menyarankan agar Rapi melanjutkan makanannya. Tetapi Rapi menolak. Setelah beberapa saat, Risita berkata, "Rapi, kau seharusnya menghabisi makanan luar itu." Rapi mengatakan, "Risita, aku memang tidak cocok dengan makanan luar itu." Tiba-tiba Risita memegangi perutnya karena kesakitan. Dev dan semua anggota keluarga Pandya panik melihat Risita kesakitan. Risita berkata, "Dev, aku merasa ingin muntah." Chris pun mengejek Risita karena tidak memakan masakan Dara. Dara meminta Chris untuk tidak mengejek Risita. Dev mengatakan, "Risita, kau merasa kesakitan seperti ini karena makan makanan dari luar." Risita pun menolak disalahkan dan kemudian benar-benar muntah.
Dara segera memberikan perhatiannya untuk Risita. Deb berkata, "Kak, bagaimana kita bisa membeli obat di sini?" Dara mengatakan, "Deb, kau tenang saja, karena aku akan menyiapkan kada untuknya." Dara pun mulai menyiapkan ramuan herbal. Sementara Rapi melihat Dara dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Sipa membawa Rapi dengan marah dan berkata, "Rapi, kau dan Risita telah menghukum kakakku Dara sejak tadi. Kenapa kau berubah begitu banyak?" Sementara itu, Dara memberi Risita minum kada dengan penuh kasih sayang. Sipa menunjuk ke arah Dara dan mengatakan, "Rapi, lihatlah kakak iparku. Bahkan setelah kalian menghukumnya, kakak iparku tetap merawat kalian tanpa mengeluh. Kau ingin jadi seperti kakak iparku, lalu kenapa kau berubah?" Rapi pun menangis dalam diam. Sementara Sipa pergi meninggalkan Rapi yang menangis menatap Dara. Setelah beberapa saat, semua anggota keluarga Pandia melanjutkan perjalanan ke Hapeli. Risita pun tampak merasa jauh lebih baik. Ketika mereka sampai, Chris dengan antusias berkata, "Akhirnya kita sudah tiba di Hapeli." Risita terlihat senang dan takjub melihat tempat itu. Gautam mengatakan, "Dara, apakah kau masih ingat tempat ini?" Dara memandang sekeliling dengan mata penuh kenangan dan berkata, "Gautam, disinilah cinta dan hidup baruku dimulai. Aku berdoa untuk bisa menjalani kehidupanku bersama denganmu di setiap kelahiran." Gautam mengatakan, "Dara, kita akan menjalani kehidupan di setiap kelahiran." Gautam mencium dan memeluk Dara, dan mereka saling tersenyum bahagia. Suasana kembali memanas ketika Sipa menyinggung Risita karena menghina makanan Dara. Deb mencoba menenangkan suasana dengan meminta Sipa untuk menghargai setiap hubungan. Sipa berkata, "Deb, kalau begitu tolong beri pengertian pada istrimu." Deb mengatakan, "Sipa, kali ini kesalahannya ada padamu." Sipa berkata, "Deb, kau masih harus banyak belajar. Kalau ibu tahu, maka kau pasti sudah dipukul." Pertengkaran antara keduanya kembali terjadi. Chris buru-buru memanggil Gautam untuk memisahkan Deb dan Sipa. Meskipun bertengkar, Sipa dan Deb berakhir dengan berpelukan sambil tetap saling menggodai. Gautam hanya bisa tersenyum dengan mengatakan, "Deb dan Sipa memang punya banyak cinta satu sama lain." Dara berkata, "Semoga tidak ada pandangan buruk pada ketiga adik iparku." Gautam mengatakan, "Deb, Sipa, aku sudah bilang bahwa tetaplah saling mencintai antar saudara. Jika kalian terus bertengkar begini seharian, lebih baik masuk ke kamar kalian." Risita berkata, "Deb, kita akan mencari kamar yang bagus untuk kita." Ketika Deb dan Risita menemukan kamar yang besar dan nyaman, Risita pun langsung menyukainya. Deb pun menyarankan Risita untuk menanyakan dulu kepada Dara. Risita mengatakan, "Deb, kita telah berada di kamar ini, maka ini adalah kamar kita." Risita pun berbagi momen romantis dengan Deb. Risita berkata, "Deb, aku tidak menyangka hari ini akan berakhir dengan romantis seperti ini." Deb mengatakan, "Risita, kau tunggu saja, karena akan ada banyak kejutan yang tidak terduga." Risita pun tersenyum memeluk Deb dengan penuh cinta. Sementara itu, Dara menghampiri Rapi dan memintanya untuk beristirahat di kamarnya. Sipa berkata, "Rapi, bukankah sekarang Risita adalah temanmu? Maka seharusnya kau bersama dengannya." Rapi pun hanya tersenyum pahit dan mengatakan, "Kak, apakah kau bisa memilihkan kamar untukku?" Adegan ditampilkan Rapi, Dara dan Sipa satu sama lain.